warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ayah, bunda, dan anak sekalian? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ayah, bunda, dan anak-anak yang ada di rumah yang ibu sayangi, hari ini kita memasuki minggu kelima dalam pembelajaran yang tetap dilakukan secara daring. Karena apa? Karena tetap dalam masa pandemi. Tetap semangat ya ayah, bunda, dan anak-anak semua. Kita akan masuk minggu kelima, yaitu dengan tema mengenal kebutuhanku, dengan subtema keamanan dan subtema antara lain. 1. Tentang bullying. Apakah bullying itu? Bullying adalah tindak kekerasan yang dilakukan dengan sengaja, baik oleh orang tua kepada sesamanya, atau orang tua kepada anak, ataupun oleh anak kepada anak sebayanya. Tindakan bullying ini bisa berupa tindakan verbal atau melalui kata-kata, atau juga tindakan non-verbal atau melalui tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua maupun anak-anak. Kepada ayah, bunda, dan anak sekalian, saat di rumah ataupun di sekolah, kita semua dimohon untuk menghindari bullying ini. Kenapa? Karena anak yang mendapat tindakan bullying baik dari orang tua ataupun dari teman sebaya, itu akan membekas di otak dan akan dibawa ke dalam alam bawah sadarnya. Sehingga anak yang sering dibullying oleh temannya atau orang tuanya, baik melalui perkataan kotor, melalui bentakan, melalui perundungan yang lain, itu berakibat fatal nantinya. Kenapa? 1. Anak bisa emosinya meluap-luap terus. 2. Di sisi lain anak bisa rendah diri karena merasa dilecehkan oleh teman-temannya. Makanya ayah, bunda, dan anak sekalian, stop bullying mulai sekarang ya. Bunda di rumah, ayah di rumah juga mohon dijaga perkataannya kepada anak-anak, sehingga anak-anak tidak meniru apa yang dikatakan oleh orang tua kepada anak. Karena anak itu sifatnya masih copying, masih meniru apa yang orang tua lakukan atau lingkungan yang mereka lihat setiap hari yang mereka kerjakan, sehingga tanpa sadar, meskipun itu bukan diajari, tapi anak-anak belajar dari lingkungan. Sekali lagi, mohon orang tua, anak-anak mulai sekarang stop tindakan bullying, tindakan kekerasan kepada temannya ya. Baik mencubit, memukul, berkata kotor, itu tidak boleh. Itu tidak baik. Oke? Pintar. Untuk yang kedua, di tema mengenal kebutuhanku ini, anak-anak juga dikenakan untuk dapat menghindari benda-benda yang berbahaya. Apa saja benda berbahaya? Ada pisau, ada gunting, ada listrik, korek api, dan banyak lagi semua benda yang berbahaya. Kalau anak-anak ingin mempraktekkan semua itu, harus ada bimbingan dari ayah, dari bunda, atau orang yang lebih tua. Siap anak-anak? Tidak boleh melakukan sendiri ya. Karena apa? Anak-anak memegang pisau, belum tahu caranya, bisa kena pisau. Sakit apa tidak? Tentunya sakit, badannya ada yang luka. Oke? Kemudian anak-anak bisa juga menghindari situasi yang berbahaya. Misalnya anak-anak yang berada di dekat sungai, kalau mau ke sungai tidak boleh sendirian, harus ditemani orang tua atau orang yang lebih tua. Karena di sungai itu ada air, ada bahaya dari binatang liar, misalnya ular, ada biawak, ada kalajengking. Kalau kita dengan orang tua, insya Allah anak-anak akan tetap dilindungi. Untuk selanjutnya, anak-anak akan dikenalkan pada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali anak sendiri dan
bunda. Kenapa? Kita mulai awal sudah mengenalkan anak-anak tidak akan mendapat kekerasan seksual ataupun penindasan seksual oleh orang baik yang lebih tua ataupun yang sebaya. Kita harus menjaga sedini mungkin, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, karena apapun yang dilakukan, anak-anak itu banyak yang tidak mengerti. Kebanyakan mereka meniru, dan kebanyakan kekerasan seksual yang terjadi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan lingkungan anak. Hati-hati ya, ayah, bunda, waspada. Jadi, setiap kali anak-anak mau pipis, mau mandi, sebaiknya sudah diajari mandiri. Kalau belum bisa, hanya ibu yang boleh menyentuh bagian-bagian yang sensitif dari anak-anak. Nanti Bu Guru akan menerangkan melalui lagu. Ada bagian-bagian yang tidak boleh disentuh orang lain. Itu yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini, agar anak bisa menjaga diri sendiri. Kemudian, jika suatu saat anak sedang bermain sendiri, kemudian datang orang yang baru dikenal, mohon agar anak selalu waspada, agar anak tidak pernah menerima apapun yang diberikan oleh orang yang baru dikenal, baik itu makanan, minuman, ataupun ajakan kemanapun. Jika mereka memaksa, biasakan anak-anak disuruh berlari, memberontak, atau berteriak minta tolong kepada orang-orang yang dekat dengan anak saat itu. Karena apa? Sekarang rawan ayah bunda banyak penculikan anak. Kita tidak tahu anak akan diapakan di sana. Oke? Kemudian anak dibiasakan seperti tadi bullying, diulang lagi ya bun, ya ayah, tidak mengucapkan kata-kata kotor baik kepada keluarga, kepada teman sebaya ataupun kepada orang lain. Tolong dihentikan. Dibiasakan mereka mendengar kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik dari mana? Dari lingkungan. Kembali ke lingkungan. Jadi, mohon ayah dan bunda di rumah membiasakan berkata dengan intonasi tidak membentak. Jadi intonasinya datar. Jangan pakai intonasi yang ke atas. Karena anak itu, diulang lagi ya, anak itu copying. Apa yang mereka lihat akan mereka dengar, akan mereka resapi, dan akan mereka tiru. Mungkin ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh ayah bunda menghubungi kami, Guru TK Pertiwi. Terima kasih. Bagi akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang di rumah, apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja ya. Nah, hari ini anak-anak akan belajar di minggu kelima dengan tema mengenal kebutuhanku dan subtema keamanan. Tapi sebelum belajar, anak-anak membaca doa dulu ya. Membaca doa sebelum belajar. Sudah siap anak-anak berdoa? Tangannya diangkat. Ikut Bu Guru ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah selesai membaca doa sebelum belajar. Nah, untuk kegiatan yang pertama di minggu yang kelima, anak-anak akan praktek meminta bantuan atau meminta tolong dengan sopan kepada orang yang lebih tua. Nah, anak-anak, siapa saja ya orang yang lebih tua itu? Pastinya anak-anak tahu. Ada siapa saja? Pinter.
Ada ayah, ada bunda, ada kakak, lalu ada kakek, dan ada nenek. Nah, tadi ada yang tanya ya, gimana ya Bu Guru cara meminta bantuan dengan sopan itu? Nah, Bu Guru beri contoh ya, misalnya saja anak-anak itu mau menghidupkan televisi, gimana caranya? Apa berteriak dengan keras, Bu, engkau nego TV, apa kayak gitu? Nah, untuk meminta bantuan kepada orang tua ya, untuk meminta bantuan kepada orang tua dengan sopan, yaitu caranya dengan begini ya, Bu Guru contohkan ya, misalnya anak-anak mau menghidupkan televisi. Bunda, saya mau melihat televisi, minta tolong ya dihidupkan. Nah, seperti itu. Jangan meminta bantuan dengan suara yang keras ya. Bisa kan anak-anak ya mempraktekannya di rumah? Meminta bantuan dengan sopan kepada orang yang lebih tua ya? Pastinya bisa. Nah, anak-anak, untuk kegiatan yang kedua, anak-anak akan menyebutkan bagian-bagian yang tidak boleh disentuh dan yang boleh disentuh oleh kita ataupun bunda ya. Nah, anak-anak, tadi sudah dijelaskan sama Bunda Aci mana saja yang tidak boleh disentuh ya. Nah, nanti anak-anak akan mempraktekannya sambil bernyanyi. Inilah videonya. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Nah, untuk kegiatan yang ketiga, anak-anak akan mempraktekkan cara memegang gunting yang benar. Ini Bu Guru pegang apa ya? Pinter, ini Bu Guru pegang gunting. Gunting itu gunanya untuk apa? Iya, untuk memotong kertas dan untuk memotong kain. Caranya memegang gunting yang buat benar begini ya. Ini ada jempol, dimasukkan, lalu kedua jari dimasukkan ke lubang yang satunya. Ya, jadi anak-anak begini. Nah, tadi itu cara memegang gunting yang benar. Seandainya anak-anak, Bunda minta tolong diambilkan gunting. Gimana cara memberinya kepada Bunda? Begini atau begini? Nah, anak-anak, yang betul cara memberikan gunting itu kepada orang lain begini ya. Nah, seperti ini. Karena kalau seperti ini menghindari dari bahaya. Kalau anak-anak megang gini, ngasihnya gini, itu berbahaya ya. Jadi anak-anak memberikannya harus begini, ujungnya dipegang. Nah, itulah tadi cara memberikan gunting kepada orang lain dengan benar ya. Nah, untuk kegiatan yang keempat, anak-anak akan ini menghitung
hitung hasil penjumlahan gambar benda-benda yang berbahaya. Coba anak-anak dilihat. Di sini ada gambarnya benda-benda yang berbahaya. Ada apa saja? Ada pisau, gunanya untuk memotong buah, sayur, dan ikan. Lalu ini ada korek api untuk apa ya? Pinter untuk membakar sampah. Lalu ini ada gunting yang gunanya untuk memotong kertas dan kain. Nah, anak-anak ya, caranya ini anak-anak dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angkanya ditaruh di sini, tempat yang sudah disediakan. Lalu ditambah di sini ada simbol penambahan. Lalu di sini ada gambar lagi, gambarnya pisau, dihitung dulu. 1, 2, 3, 4. Nah, jumlahnya taruh di sini. Lalu di sini ada sama dengan. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan gambar yang 1 dengan gambar yang nomor 2. Nanti dijumlahkan di sini. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti angkanya ditaruh di sini ya. Bisa? Pastinya bisa. Oke. Nah, untuk kegiatan yang kelima, anak-anak akan menulis benar apabila itu perbuatan baik dan menulis salah apabila itu perbuatan tidak baik ya. Di sini ada gambarnya apa? Nah, di sini ada gambarnya anak-anak yang sedang mendorong temannya. Boleh nggak mendorong temannya? Tidak boleh ya. Ini namanya bullying. Apa? Bullying. Bullying itu seperti mendorong temannya, mencubit temannya, mengolok temannya, dan banyak lagi ya. Bisa ya? Nanti minta bantuan sama bunda ya. Oke, anak-anak, untuk kegiatan yang keenam atau yang terakhir, anak-anak akan mewarnai gambar benda-benda yang berbahaya. Di sini ada apa saja ya gambarnya ya? Coba ada apa saja? Pinter sekali. Di sini ada gambarnya pisau, gunting, dan korek api. Nanti anak-anak bisa mewarnainya. Terserah anak-anak mau pakai warna apa saja. Boleh merah, boleh hijau, boleh kuning. Terserah anak-anak yang anak-anak sukai ya. Nah, anak-anak, itulah tadi kegiatan di minggu yang kelima. Jangan lupa ya bunda, putra-putrinya didampingi ya. Selamat belajar. Dadah. Selamat belajar di TK Pertiwi Klaten. Yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.